Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel belajar komputer bersama Ilman Kadori. Kali ini saya kembali upload yang sedang hangat, yaitu tentang kepemiluan. Saya langsung ambil sumbernya dari KPU, yaitu buku panduan untuk KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kita tahu sebentar lagi atau kurang lebih 10 hari ke depan, yaitu tepatnya tanggal 14 kita akan melakukan pemilihan umum. Ini diperuntukkan buku panduan ini bagi KPPS. Mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan tersendiri, terutama bagi yang baru-baru. Jadi di buku panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saya akan bahas tentang ini. Nah, ini daftar isinya. Jadi teman-teman kalau yang mengikuti peraturan-peraturan yang ada di KPU, baik itu keputusan maupun keputusan atau undang-undang tentang kepemiluan, ini adalah puncaknya, yaitu seorang KPPS yang nanti akan bekerja di tempat pemungutan suara, jumlahnya 7 orang. Saya rasa perlu sekali untuk membaca buku panduan ini. Jadi di dalam buku panduan ini nanti kita yang pertama yaitu nanti persiapan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada persiapan penghitungan suara atau nanti masuk ke pelaksanaan penghitungan suara. Kemudian ada sebenarnya kalau kita ringkas persiapannya, persiapan pemungutan suara kita boleh ringkas jadi 3, kemudian pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungannya. Oke. Tanpa basa-basi kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu persiapan pemungutan suara. Bagaimana persiapannya? Coba kita lihat lagi ini perlu sekali pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi nanti KPPS itu harus mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum pemilih dan tanggal pemungutan suara. Kalau nanti pelaksananya tanggal 14, berarti paling tidak H-5 itu kita sudah harus umumkan sebagai seorang KPPS. Nah, di sini dituliskan supaya lebih detail. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara misalnya menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah boleh, atau menempel di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa setempat. Tapi sebenarnya sekarang kita udah sangat terbantu dengan banyaknya media baik itu media sosial, media elektronik, media televisi, internet dan sebagainya, bahwa mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah pada tahu bahwa tanggal 14 atau Rabu tanggal 14 Februari merupakan pemilu tahun 2024 Jadi silakan teman-teman KPPS mengumumkannya seperti apa caranya, terutama di tempat TPS-nya masing-masing, di area TPS-nya masing-masing atau warga sekitar pemilih di TPS-nya nanti. Oke, H-5 kita harus mengumumkan. Kemudian penyampaian berikutnya, penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya KPPS mendokumentasikan penyampaian C atau formulir model C pemberitahuan KPU tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengambilan formulir model C pemberitahuan KPU. Nah, teman-teman KPPS dapatnya dari mana nih formulir model C pemberitahuan KPU? Itu nanti dikasih sama PPS, dikasih sama PPS.
Ingat, paling lambat tanggal 11 Februari, atau kita kenalnya mungkin surat undangan bagi calon pemilih atau pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya masing-masing. Bagaimana kalau dengan DPTB? Ya, DPTB nanti sudah ada surat tersendiri. DPTB adalah daftar pemilih tambahan yang pindah memilih. Nanti yang DPTB ini akan mendapatkan atau ada surat tersendiri, surat pindah memilih namanya, yang nanti harus dibawa pada waktu pencoblosan atau pemungutan suara tanggal 14 itu. Jadi kalau DPT itu nanti dapat pemberitahuan atau undangan dari KPPS. Kalau nanti DPTB ya sama, dikasih melalui PPS, dikasih ke KPPS dan disampaikan kepada orang yang pindah memilih tadi. Ingat, H- berarti tanggal 11 H-3. Paling tidak surat undangan harus disampaikan tanggal 11 atau H-3. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya. Nah, ini juga yang sering ditanyakan mungkin banyak, terutama mungkin KPPS yang baru. Bagaimana kalau nanti surat pemberitahuan atau undangan tersebut kita serahkan, atau orang yang nggak ada kita serahkan ke siapa? Nah, di sini ringkasannya, sebenarnya ini buku panduan adalah ringkasan atau teknis dari keputusan KPU atau peraturan KPU ya, keputusan atau PKPU. Jadi bagaimana sih teknisnya? Nah, di buku panduan ini sebenarnya sih lebih simpel. Jadi kita teman-teman KPPS mudah-mudahan harus disempatkan untuk membaca buku panduan ini. Kalau nanti orang yang diberikan pemberitahuan atau formulir pemberitahuan itu nggak ada, misalnya masih ada di luar kota atau tidak di tempat, kita boleh sampaikan ke keluarganya ya. Atau kepada pemilih melalui aplikasi pesan juga. Sekarang mungkin zamannya, kalau ada nomor telepon kita boleh telepon langsung. Kalau teleponnya nggak diangkat-angkat, ada WhatsApp, nomor WhatsAppnya kita kirimkan juga boleh, kita foto, kemudian atau melalui email, surat elektronik atau media internet lainnya, tapi yang bersifat pribadi, misalnya ya tadi surat elektronik, WA pribadi dan seterusnya. Jadi jangan ditempel misalnya di grup gitu ya, atau di yang umum ya, tapi kita harus menyampaikannya ke yang pribadi. Apabila ini bisa catatannya, apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Jadi nanti ada tanda terimanya KPPS ya, jadi perlu diketahui. Yang intinya sih kita bahwa nanti si pemilih itu memastikan, atau kita bisa memastikan misalnya hadir, nah, undangan tersampaikan dan jelas hadir. Pak, bagaimana kalau nanti ternyata mereka memang nggak mungkin memilih gitu, tapi ke data ya, nanti disampaikan kalau memang benar-benar nggak bisa ya tidak dikasih ya nggak apa-apa, tapi untuk jaga siapa tahu nanti bisa, misalnya yang dari luar kota bisa pulang, bisa disampaikan ke keluarganya dulu atau ditelepon dulu yang jauhnya itu, jadi disampaikan dulu dengan harapan nanti bisa hadir ya, bisa hadir. KPPS selanjutnya mengambil tanggapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut sebagai bukti bahwa pemberitahuan itu sudah diterima lah sama yang sama pemilih gitu ya, walaupun tidak ketemu secara langsung. Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KPU kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari dengan menunjukkan KTP elektronik. Ya mungkin bisa aja kejadian seperti ini ya, terlewat ataupun tidak sempat memberitahu. Nah, jadi ya masyarakat mungkin yang nonton video ini nanti bisa datengin langsung KPPS-nya. Syaratnya ya harus DPT, ataupun nanti kalau DPK ya kita cukup membawa KTP elektronik waktu hari pemilihan.
Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat ditemukan, dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan, maka KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS. Pasti, dan ini pasti ada ya, karena DPT kan misalnya bulan Juni terakhir, ternyata Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember ya sampai Januari ini mungkin atau pasti ada yang meninggal misalnya. Nah ya direkap, nanti direkap, jadi C pemberitahuannya nanti akan dilaporkan ke PPS. Jadi misalnya ada DPT 300, ternyata ada yang meninggal misalnya 3, ya berarti akan dikembalikan 3 itu, berarti 97 misalnya ada atau ada semua ya. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman KPPS ya, yang meninggal, yang pindah alamat domisili dilaporkan di atau ke PPS ya, nanti sesuai formulir model C pemberitahuan itu. Berikutnya misalnya yang apabila terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA pengembalian C pemberitahuan KPU. Jadi nanti ada formulir tersendiri dikembalikan, misalnya alasan-alasan tadi, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, dan misalnya kita belum ketahui ya, silakan nanti dilaporkan dengan menuliskan di formulir model BA pengembalian. Nah, berikutnya pembuatan tempat pemungutan suara atau TPS. KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2004 ya. Sekarang ini sih kita sudah punya alamat potensial untuk mendirikan TPS. Jadi segala sesuatunya, misalnya ada yang tempat itu dipotensikan karena sekarang musim hujan akan banjir, segera pindah, silakan diurus pindahnya buat teman-teman KPPS. Yang perlu diperhatikan bahwa tempat pemungutan suara nanti aman, terhindar dari banjir ya misalnya ya. Jangan tempat itu misalnya udah biasa tergenang atau banjir malah dijadikan TPS. Jadi silakan diperhatikan baik-baik, mumpung mungkin kalau sekarang H-10 atau 11 masih bisa untuk pindah tempat TPS, karena nanti di C pemberitahuan itu nanti ada alamat TPS-nya. Di DPT online juga nanti kalau teman-teman cek pemilih by NIK ya, nomor pendudukan, itu sudah ada nama tempat pemungutan suaranya, misalnya di desa atau kelurahan tertentu. Jadi KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024 ya. Persiapan-persiapan sebelumnya tentu saja harus tidak disampaikan di buku ini ya. Jadi ada misalnya tenda ataupun kursi ataupun nanti papan-papan yang bisa digunakan untuk informasi atau pengumuman penghitungan suara dan seterusnya. Jadi pastikan koordinasi antar KPPS-nya sebelum mendirikan TPS sudah, misalnya penyewaan tenda dan sebagainya sudah dikoordinasikan dengan baik. Nah, ini masuk ke dana tempat pemungutan suara teman-teman KPPS ya. Dana tempat pemungutan suara ini dari KPU mungkin sih kalau yang dari dulu minimalnya sih paling tidak sama ya. Jadi nanti posisinya kira-kira seperti ini. Coba kalau kita kecilkan ya, kira-kira gini lah ya. Ini untuk memantau pemilu, tergantung posisinya nanti teman-teman ya. Jadi apakah nanti pemantau pemilu kalau misalnya ngikutin ini, yang penting rapi, tidak membuat susah ya, terutama memperhatikan nanti yang untuk yang prioritas atau disabilitas ya, misalnya pakai kursi roda, kita pastikan enak ya. Nanti keamanan kita ada 2 untuk masuk dan keluar.
Ini dijelaskan posisinya, jadi teman-teman hafal nih lah ya, 7 orang KPPS tuh nanti di mana saja posisinya. Ini ada yang begitu pemilih datang diarahkan oleh security atau ketertiban, petugas ketertiban nanti ke KPPS 4 untuk mendaftar 4 dan 5 ya. Kemudian nanti dipersilakan duduk oleh KPPS di tempat tunggu. Kemudian nanti akan dipanggil oleh ketua KPPS untuk pengambilan surat suara di sini maksud saya. Kemudian nanti akan menuju ke bilik suara ya. Ada 4 bilik suara, nanti dieksekusi ataupun dipilih satu persatu. Kemudian setelah selesai akan ditempatkan di kotak-kotak suara yang sudah disediakan, ada 5. Jadi suara-suara yang nanti teman-teman pemilih dapat itu ada 5. Teman KPPS juga pastinya harus tahu ya, maksudnya harus tahu dan harus mengerti warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, kuning DPR RI, merah DPD, kemudian biru di provinsi, dan hijau untuk yang kabupaten. Setelah menyerahkan surat suara yang sudah dicoblos ke KPPS 7 untuk membuat bukti ya, meja ada nanti tinta, kemudian baru keluar. Di tempat keluar ini diarahkan lagi untuk atau dari petugas ketertiban. Kira-kira seperti itu denahnya. Pemasangan ini juga nanti dipasang pas hari pagi ya, jadi persiapannya pagi, pengumuman atau informasinya. Dalam pendirian TPS, KPPS memperhatikan tadi yang misalnya ada disabilitas, penyandang disabilitas memakai kursi roda, jangan sampai jalannya agak susah sehingga mempersulit ya, pemilih untuk misalnya melakukan atau menuju ke TPS. Pastikan kita juga memperhatikan hal-hal seperti itu, akses ya. Nah, bilik suara juga harus diperhatikan tempatnya, ataupun jangan sampai ibaratnya nanti bisa dilihat semua orang, kerahasiaannya jadi tidak terjaga. Oke, ini adalah TPS ya. Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Panjang 10 meter kali 8 meter atau bisa menyesuaikan dengan kondisi tempat tanpa merusak tempat ya. Misalnya itu lahan punya orang, ada tanamannya kemudian sampai rusak sehingga mengakibatkan misalnya yang punya marah-marah, yaitu jangan sampai. Jadi diperhatikan area atau tempat TPS-nya. Sambungan listrik juga tak kalah penting ya, karena mungkin perhitungan nanti sampai malam. Jadi kita butuh penerangan, apalagi nanti ada digitalisasi dengan menggunakan aplikasi pemotretannya yang nanti akan langsung diupload ya. Jadi kita motret hasil, kemudian nanti diupload. Maka kalau penerangannya sangat kurang, maka hasilnya akan susah. Jadi sambungan listrik, lampu penerangan yang cukup disediakan juga, jangan sampai hanya tenda ternyata lupa menyiapkan sambungan listrik atau lampu penerangannya. Oke, kemudian ini yang harus diperhatikan juga, jangan sampai mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah, jelas tidak boleh. TPS di ruang terbuka pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Makanya sekarang musimnya hujan, teman-teman harus perhatikan banget ya, jangan sampai terkena hujan. Kemudian apalagi sekarang kita perlu diperhatikan untuk bilik suara ataupun kotak suara menggunakan bahan kardus ya, walaupun dilapisin semacam plastik yang mungkin nggak begitu saja langsung basah kalau kena air. Tapi sekarang musim hujan, kita juga ya kita berdoanya tanggal 14 Februari nanti terang, cerah, tidak ada hujan yang datang, sehingga kita bisa pastikan aman tentang misalnya kotak suara ataupun bilik suara ataupun yang lain-lainnya. Kemudian penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. Jadi teman-teman KPPS nanti akan menerima kotak suara dan perlengkapan lainnya dari PPS. KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari. Jadi ini sih pasti bisa jadi akan mepet karena sangat-sangat
kita amankan ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka mungkin PPS juga nanti akan berhati-hati sekali waktu mendistribusikan logistik ataupun tempat surat suara dan perlengkapan yang lainnya. Yang tanggal 13 Februari 2024 atau bisa juga pas hari H tapi agak pagi, sehingga nanti semuanya terjaga dengan baik. Nah, untuk diketahui teman-teman KPPS, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak. Jadi nanti ada yang di dalam kotak, ada yang di dalam di luar kotak misalnya. Misalnya yang di luar kotak suara terdiri dari bilik suara untuk tempat memilih atau mencoblosnya, ada tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, spidol, stiker nomor kotak suara, label kotak suara. Nah, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap nanti ini yang akan dipasang di papan informasi di bagian depan. Salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman, DPT atau DPTB yang dibagikan kepada saksi, ada juga flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS ya, misalnya ada flyernya juga. Jadi nanti silahkan dicek, atau sekarang ini karena kita belum ibaratnya belum prakteknya, maka kita harus minimal tahu apa saja perlengkapan-perlengkapan yang ada di luar kotak suara. Oke, berikutnya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ada. Jadi ada yang di luar kotak, ada yang di dalam kotak suara. Yang di dalam kotak suara ini juga yang kerahasiaannya ataupun isinya kita juga harus jaga, karena di sini di dalam ini ada nanti yang namanya surat suara ya, surat suara. Jadi ini kira-kira ada alat untuk mencoblos pilihan, ada surat suara, tinta, segel, alat bantu, tunanetra, kantong plastik, karet pengikat suara, formulir model C hasil salinan dan formulir lainnya, formulir untuk berita acara dan sertifikat, segel plastik, kemudian tali pengikat, alat pemberi tanda kembali. Ini kira-kira yang ada di dalam kotak suara. Jadi ada dua komponen, ada di luar kotak suara dan ada di dalam kotak suara. Oke, itu persiapan teman-teman. Persiapan dari sebelum pemungutan atau hari H tanggal 14 Februari. Kita masuk ke bab 2, yaitu pelaksanaan pemungutan suara. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di buku ini, di buku panduan ini teman-teman, ada tiga hal tema pokok besarnya. Jadi persiapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dan nanti adalah perhitungan. Bagaimana sih persiapan rapat pemungutan suara? Ini teman-teman bisa cek. Misalnya pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara. Ini perlu dan sangat-sangat harus disiplin sekali. Jangan sampai KPPS terlambat. Misalnya kita mulai jam 7, KPPS baru pada datang jam 7:05 atau 10. Ini sangat tidak atau jangan sampai terjadi. Jadi kalau nanti pukul 7 kita mulai pemungutan atau rapat pemungutan suaranya, berarti pukul 6 karena kita harus beres-beres, kita harus menempatkan memastikan tempat-tempat, kemudian nanti ada pemeriksaan peralatan dan perlengkapan lainnya, pastikan sudah ada, pastikan sudah siap, dan seterusnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasi di depan meja ketua KPPS. Jadi kalau untuk kotak suara atau kotak surat suara ini, teman-teman KPPS biasanya harus berkoordinasi secara intensif dengan PPS-nya, kapan mau didistribusikan, atau KPPS kapan mau menerima ataupun apakah nanti teknisnya mengambil ke desa atau kelurahan, ataupun nanti dari PPS dikirimkan ke TPS masing-masing. Jadi koordinasi sangat perlu, informasi-informasi tentang distribusi ini sangat perlu. KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten pada papan TPS. Ini yang ada di luar kotak kita pasang di luar daripada area
TPS. Kita udah siapkan misalnya papannya atau papan pengumumannya, kita tempel sebagai informasi kepada pemilih ataupun yang lainnya. KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. Jadi saksi itu nggak cuma ngomong oh saya saksi, tapi ada surat mandat. Nah, nanti saksi juga berhubungan dengan aplikasi, ya, harus diinput di aplikasi Sirekap tadi. Jadi karena sekarang pakai Sirekap untuk rekapitulasinya, ada 2 orang KPPS yang bertugas nanti atau didaftarkan akun untuk mengoperasionalkan aplikasi Sirekap ini. Jadi nanti kalau ada saksi, ada pengawas, PPS juga nanti dimasukkan di aplikasi, mungkin bisa H-1 sebelum hari 13-an. KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi kita harus berikan karena nanti di kotak luar tadi juga sudah dipersiapkan, atau yang perlengkapannya ada di luar kotak itu udah ada DPT atau DPTB yang kita bisa serahkan ke saksi ataupun pengawas TPS. Pelaksanaan rapat, ya ini kita bagian kedua kan ya, pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Nanti kalimatnya seperti apa nanti akan disediakan juga. Jadi supaya ketua KPPS nanti enak tinggal melaksanakan sumpah atau membaca sumpah atau janji untuk seluruh anggota KPPS termasuk ketuanya. Dan petugas ketertiban juga. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi pengawas TPS. Ini ada toleransi ya, 30 menit misalnya sampai dengan jam waktu yang sudah ditentukan jam 7 ternyata belum datang, kita kasih toleransi 30 menit misalnya untuk pengawas atau saksi. Kalau nanti dia atau mereka belum hadir juga ya kita akan langsung melaksanakan, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi pengawas TPS atau pemilih hadir. Bagaimana jika belum hadir juga, maka saksi pengawas dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ya, kita laksanakan walaupun tanpa mereka belum hadir. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suaranya. Jadi nggak langsung, tapi kita buka dulu karena berarti sebelum mulai ini kita akan menghitung surat suara yang ada di kotak suara tersebut. Kita terima berapa. Nah, nanti ini juga jadi perhatian teman-teman ya. Kalau KPPS berarti harus tahu berapa jumlah DPT yang di TPS tersebut. Ya. Nah, nanti surat suara biasanya ditambahkan, atau bukan biasanya, memang di aturannya ada penambahan 2%. Jadi kalau 300 sekarang maksimal jumlah DPT itu 300 maksimal. Kalau ditambahkan 2% kira-kira berarti surat suara itu nanti ada 306 ya, jadi 2% nya 306. Jadi teman-teman harus ingat KPPS nih, jumlah DPT, jumlah DPTB. Nanti juga kalau sudah mau masuk perhitungan, selesai perhitungan, berapa surat suara yang digunakan, berapa surat suara yang rusak, waktu perhitungan berapa surat suara yang sah, berapa surat suara yang tidak sah, dan seterusnya. Surat suara bagaimana yang sah, bagaimana yang tidak sah nanti akan ada di bagian akhir dari perhitungan atau di buku ini. Ketua KPPS, kita lanjut. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut. Jadi ditunjukkan ya teman-teman KPPS ya, ditunjukkan ketika sudah diambil surat suaranya atau perlengkapan lainnya juga ditunjukkan ke yang hadir bahwa ini udah kosong. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS, dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas serta ibu hamil dan membawa anak dalam antrian pemilih. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Sesuai tadi denah ya, kalau nanti kita denahnya udah hafal 4 dan 5
itu di paling depan untuk menerima pemilih atau pendaftaran pemilih. 2, 1, 3 itu ketua atau KPPS 1 ketua, kemudian 6 untuk di bilik suara, bukan bilik suara, sorry, di pembagian atau ditaruhnya kembali surat suara yang sudah dicoblos gitu ya. Dan yang ke KPPS 7 nanti ada yang tinta untuk tugas yang tinta. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara ya. Yang tadi di denah, teman-teman KPPS semuanya harus paham alurnya ya. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani ketua KPPS. Jadi KPPS 1, 2, 3 itu atau 2 dan 3 membantu ketua. Misalnya memilah-milih surat suara. Nah, ini juga penting, surat suara nanti kalau DPTB kita perhatikan. Kalau daerah sendiri atau pemilih daerah sendiri yang kita sebut DPT, mungkin pasti ya dapatnya ya 5-5-nya. Nah, tapi kalau yang DPTB, teman-teman KPPS harus perhatikan. Kalau DPTB apakah dia dari luar provinsi, ya mungkin hanya dapat nanti surat suara untuk milih presiden dan wakil presiden saja. Misalnya beda, masih di satu provinsi, beda kabupaten, nah mungkin dapat presiden dan wakil presiden, kemudian DPD dan DPD RI mungkin. Jadi nanti tergantung daerahnya. Tapi di DPTB itu, surat DPTB itu sudah ada checklistnya teman-teman. Surat suara apa yang didapat dari yang pindah memilih tersebut. Jadi teman-teman harus teliti, harus memperhatikan hal-hal sampai sedetail itu. KPPS menerima model C pemberitahuan KPU, kemudian memberi jari tangan pemilih sebelum jad. Nah, ini tugas yang di KPPS 4 dan 5 juga nih yang ada di depan. Dan sampai misalnya sudah ada pernah memilih, kemudian mereka mau memilih lagi. Dan menandatangani formulir model C. Jangan lupa daftar hadir itu nanti harus ditandatangani oleh pemilih sambil mereka memberikan undangan atau model C pemberitahuan KPU yang tadi H-3 itu udah dibagikan, dan juga membawa atau memperlihatkan KTP elektronik. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Nah, jadi ini diperhatikan kalau memang rusak gitu, ditemukan rusak ya segera nanti diganti. Nah, nanti beda, ada surat suara rusak sebelum atau ketemu sebelum dicoblos, ada juga nanti mungkin suara yang tidak sah, nah, gitu ya. Jadi penggunaannya tetap dihitung gitu. Yang jelas kalau surat suara misalnya 300 atau 306 itu keberuntukannya semuanya, penggunaannya berapa, misalnya ada sisa-sisanya berapa, penggunaannya itu termasuk nanti ada yang rusak, ada yang salah atau sobek, diketemukan sobek atau yang tidak bisa dipakai dan seterusnya. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping harus mengisi formulir model C pendamping ya, nanti disediakan juga. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara, pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Ya, ini kondisional, artinya jangan sampai gara-gara lagi memilih ada handphone ataupun moto-moto dan segala macam. Nah, itu yang dihindarkan. Cuman kalau hanya membawa ya nggak apa-apa ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak benar gitu misalnya. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos, kemudian memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS. KPPS berapa nih? KPPS 6. Ya, dan ketentuan ya sama, nanti ada warnanya tersendiri, jangan sampai salah naruh juga, makanya ada KPPS 6 yang harus bertugas jangan sampai pemilih salah memasukkan, misalnya presiden dimasukkannya ke DPR RI, itu akan mempersulit ya. Oke, ini pasti udah hafal ya teman-teman ya, ada surat suaranya 5, kotaknya juga nanti ada 5, silahkan diperhatikan. Selanjutnya pemilih mencelupkan salah satu jari sebagai tanda bahwa dia sudah memilih. Ini KPPS 7 terakhir. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah. Nah, ini juga permasalahan yang mungkin ada dan teman-teman KPPS mungkin bisa terjadi ya. Jadi nanti
Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Misalnya sakit di rumah, mau memilih, ya berarti KPPS. Petunjuk lebih detailnya ada di keputusan KPU ya, kalau nggak salah di undang-undang atau di keputusan nomor 66 atau 25 ya. Jadi nanti ada teknisnya, misalnya dari KPPS 2 diikutin sama pengawas dan saksi juga. Berapa surat suara ya dibawa nanti. Ada kotak suaranya juga. Yang jelas tetap langsung, umum, bebas, dan kemudian rahasia. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih di PTB untuk memberikan. Memang jam-jam ininya sudah diatur, artinya apalagi nanti untuk DPK itu boleh memilih antara jam 12 sampai jam 1, itu pun kalau nanti surat suara masih ada. Di PTB jam 11 misalnya berdasarkan panduan, atau nanti bisa menyesuaikan ya. Mungkin bisa juga dibagi misalnya supaya tidak bertumpuk. Kadang-kadang kalau tidak diatur, misalnya di surat pemberitahuan kita tambahkan atau diberikan jam-jamnya, misalnya kalau 300 misalnya 1 jam, kalau kita mulai jam 7, 8, 9, 10 atau ya kira-kira misalnya 60 1 jam gitu ya, atau 1 jam 60 pemilih kita perkiraannya. Jadi nanti pemilih datang juga berdasarkan jam-jam yang sudah kita atur misalnya KPPS, itu boleh. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan ya tadi DPK dengan daftar pada formulir model C, daftar hadir. Dia harus menulis daftar hadir. Daftar hadir ini KPPS 4 dan 5 sangat penting karena nanti juga diupload di aplikasi Sirekap. Jadi harus yang menulis ataupun yang paraf ataupun yang menulis langsung nama misalnya untuk DPK itu harus jelas. Nah, itu tentang pemungutan suara. Kita masuk ke persiapan penghitungan suara. Ini yang paling krusial juga ya teman-teman. Jadi untuk seorang KPPS penghitungan suara yang mungkin nanti selain kita harus teliti, penghitungannya juga harus benar. Oke, persiapan rapat penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS nanti mengatur tempat dan yang jelas pasti diatur ulang. Nah, ini juga nanti pasti ada waktunya. Misalnya jam 13 itu selesai. Nanti kalau yang istirahat sebentar, baru nanti diatur ulang tempat untuk proses penghitungan suaranya. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan. Nah, ini juga harus hafal juga KPPS ya, karena nanti posisinya mungkin ya nggak bisa praktek, tapi kita udah tahu dari denah misalnya seperti itu. Jadi kita hafal seorang KPPS setelah jam 13 atau setelah pemungutan suara selesai. Memasang formulir model C hasil untuk masing-masing jenis pemilu di papan pengumuman, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dengan disaksikan oleh saksinya. Ini juga pokoknya yang kita lakukan karena ada pengawas dan juga ada saksi, semuanya diketahui. Menyusun surat suara dalam tumpukan, juga supaya rapi, terlihat, jangan sampai tidak terlihat. Artinya benar-benar ditaruh di atas meja. Menyiapkan papan penghitungan suara, nanti ada formulir atau formulir hasil, berarti untuk 5 ya, formulir hasil untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, provinsi, dan juga kabupaten. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara presiden, DPR, DPD, provinsi, dan kabupaten. Kita lihat, nah ini denahnya. Teman-teman ketika jam 13 mulai persiapan ya diatur denahnya. Terutama tugas-tugas KPPS berarti mungkin berubah. Nanti KPPS 1 dan 2 nanti yang akan mengambil ataupun misalnya ada ya tugas-tugasnya sendiri. Ini 3 dan 4 nanti yang akan mencatat di formulir C hasil. Kemudian tetap keamanan atau petugas ketertiban, ada saksi-saksi disaksikan oleh saksi-saksi dan juga pengawas TPS.
ini pelaksanaan rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara. Ya, maksudnya rapat penghitungan suara itu ya tadi ya, kita misalnya menjelaskan dulu ketua KPPS alurnya, disepakati, diketahui oleh pemilih ataupun pengawas dan saksi, memeriksa tanda coblosnya. Ini nanti tugasnya ketua KPPS ya, jadi yang mengambil surat suara atau kemudian membantu membuka nanti dibantu oleh KPPS yang lain, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira tidak sah ya ditunjukkan juga, jangan diumpetin, ibaratnya jangan tidak dijelaskan atau tidak ditransparansikan ya. Jadi teman-teman harus menunjukkan, misalnya mengacungkan tangan sambil memegang surat suaranya itu. Ternyata ada dua misalnya coblosannya yang tidak sesuai aturan, maka nanti berarti tidak sah. Kalau sesuai aturan masih bisa, berarti sah, dan seterusnya. KPPS 2 membuka setiap suara. Nah, ini KPPS 2 tugasnya membuka surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS, sah atau tidak sah, dan seterusnya. KPPS 3 dan 4 mencatat hasil penelitian di tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil. Nah, teman KPPS nanti harus paham semua ya, bukan hanya 3 dan 4, karena mungkin nanti bisa dibantu juga dan menuliskannya di mana, penulisnya seperti apa. Nanti silakan teman-teman untuk C hasil yang pemilihan presiden dan wakil presiden, saya udah buatkan di video di atas tuh ya, pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat lagi videonya khusus untuk model C hasil PPWP atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. Jadi kan nanti ada petunjuknya tuh pertanyaannya, nanti mengisi DPT dulu, kemudian jumlah laki-laki perempuan total, kemudian surat suara dan seterusnya di dalam formulir C hasil tersebut. KPPS 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu ya, dilipat kembali, dibereskan kembali, kemudian dihitung secara teratur gitu ya. KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet. Kan tadi ada karetnya tuh, surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan, surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Nanti ada juga di misalnya formulir C hasil yang presiden dan wakil presiden ada 3 halaman. Nanti untuk surat suara sah dan tidak sah ada di bagian ketiga, kalau teman-teman bisa cek. Selanjutnya KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih, data pengguna surat suara, data pemilih disabilitas. Semuanya ada pertanyaannya di dalam formulir model C hasil tersebut. Harus balance ya, jangan sampai misalnya jumlah surat suara itu menuliskannya misalnya beda, harus real. Adapun penjelasan bagian formulir dan tata cara pengisian formulir C hasil terdapat di halaman lampiran 2. Ini kalau di video saya di channel saya ya tadi ya, teman sudah bisa lihat. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir. Jangan lupa ditandatangani oleh semua KPPS, 7 KPPS, saksi dan juga saksi ya. KPPS saksi yang hadir menandatangani formulir C hasil sesuai jenis pemilu. Kemudian memfoto formulir model C hasil setiap jenis pemilu dengan menggunakan Sirekap atau aplikasi Sirekap. Sesuai tugasnya nanti siapa KPPS yang pegang aplikasi Sirekap. KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan juga hasil. Walaupun nanti dari aplikasi Sirekap ada juga yang nanti bisa didistribusikan ke pengawas atau saksi. KPPS membuat satu modelnya. Setelah ini selesai ditandatangani, tugas KPPS yang berikutnya adalah membuat model C hasil salinan. Awas jangan sampai beda dengan yang C hasil, jadi harus sama. Setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan C hasil salinan ini yang nanti akan digandakan dengan misalnya scanner ya, maksudnya untuk penggandaan dokumen. Ini kira-kira gambar scannernya.
KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggunakan formulir C. Ya, ini nanti bagaimana penyediaan alat penggandaan dokumennya, ini juga dikoordinasikan dengan PPS. Ini harus dikasih C hasil salinan ya. Kalau tidak, ini ada undang-undangnya juga. Misalnya apabila terdapat kejadian khusus dan atau keberatan, ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan atau mempersilahkan saksi untuk mencatat keberatan dalam ada sendiri formulir untuk mencatat. Misalnya ada yang kejadian khusus, misalnya tentang keberatan saksi, ya ada formnya tersendiri, silakan. Tapi nanti jika tidak ada, dicatat dengan kata nihil, karena formnya sudah ada, nggak ada kejadian khusus, ya udah kita tulis. Kemudian ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Artinya kotak suara yang tadi digunakan atau pagi datang isinya surat suara dan perlengkapan itu udah kosong, nanti dipakai lagi untuk memasukkan atau untuk menyimpan surat suara hasil atau surat suara yang sudah dipilih atau dicoblos atau hasil pemungutan suara tadi. Kotak suara presiden dan wakil presiden berisi, nah ini ada isinya C hasil PPWP, nanti untuk sampul tersegel ya berisi formulir model C hasil PPWP, sampul tersegel berisi formulir C hasil DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWP, sampul tersegel berisi formulir C hasil DPR, dan seterusnya. Semuanya masukkan ke kotak suara presiden dan wakil presiden. Semuanya. Sampul tersegel berisi surat suara sah presiden dan wakil presiden juga. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah presiden dan wakil presiden. Artinya ke tiap kotak ya dimasukkannya. Jadi nanti sampul tersegel semuanya. Kalau ada pendamping pemberitahuan KPU, tanda terima juga dimasukkan presiden dan wakil presiden. Kotak suara DPR berisi, ya, nanti ini juga sama. Surat suara sah DPR, surat suara tidak sah DPR, dan semuanya. Jadi ini ulang atau sama seperti ini ya, daftar-daftar ini ya, tinggal dilihat lagi teman-teman. DPD, kotak suara DPD ya untuk surat suara sah DPD dan seterusnya. Nah, itu tentang penghitungan atau tentang penghitungan setelah pemungutan suara. Ini beberapa ada lampirannya, teman-teman. Mungkin yang masih bingung tentang seperti apa sih suara-suara yang sah. Nah, teman-teman bisa lihat juga di buku panduan ini. Ini misalnya pencoblosnya seperti ini. Kalau ada satu coblosan udah pasti sah, baik itu dimanapun ya, di partai juga boleh. Misalnya di partai, atau ini di nomor urutnya, atau ini di orangnya, di calonnya, itu surat suara sah. Kalau lebih dari satu coblosan, apakah itu sah? Nah, kalau nanti masih dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tetap sah. Misalnya contohnya ini ada dua nih ya, ada dua, ya berarti masih sah. Ini begini dua juga masih sah atau dikatakan surat suara sah. Dan jangan sampai keliru teman-teman KPPS ya. Ada dua, nanti kita lupa tidak sah. Dua selagi masih di dalam satu kotak calon berarti dia sah. Ini juga di partai ada, di orang ada, misalnya sah. Yang bagaimana yang tidak sah, terdapat lebih dari satu tanda coblosan. Misalnya ada satu di calon A, satu di calon B, itu tidak sah jelas. Terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon. Satunya di kotak gambar tapi satunya lagi di luar gambar gitu ya, itu tetap tidak sah. Jadi harus diingat-ingat teman-teman ya. Di luar calon itu tidak sah juga. Nah, nanti buat siapa suratnya nggak jelas. Kalau memberikan coretan pada surat suara itu tidak boleh, misalnya ditandatangani.
nggak pakai alat coblos gitu, itu nggak sah karena alat coblos yang digunakan harus dicoblos atau dilubangi seterusnya. Surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar, misalnya pakai korek, menandakan bahwa dia dibakar, mau kreatif atau memberi kesan ini beda sendiri gitu ya, itu tidak sah. Nah, kira-kira itu teman. Ya, ini untuk si rekap mobil, nanti di video yang lain aja, sudah cukup panjang videonya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Silakan lebih detail nanti bisa upload buku panduannya di deskripsi video. Buku panduan KPPS untuk pemilu 2024 versi 3. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Lebih detailnya memang pas pelaksanaan, tapi kita sebagai misalnya penyelenggara, sebagai KPPS ataupun PPS juga ya harus tahu supaya semuanya berjalan lancar, dan kita juga harapkan pemilu ini berjalan dengan aman tanpa ada hambatan apapun. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah masih subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.